Sahabat hati dan sahabat dunia maya, saya yakin di hati Anda ada keinginan untuk menyerap begitu banyak inspirasi di Bincang Inspiratif Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Itu karena malam ini hadir untuk Anda Andi Muhammad Taufik MH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba. Hal-hal yang merupakan tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Pak Muhammad Taufik MH apa saja? Ya, jadi kalau mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM itu ya sesuai dengan tujuan pembentukannya itu adalah membantu Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang ya pemerintah daerah, dan termasuk tugas pembantuan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Ya, dan ini sekedar barangkali diketahui bahwa Dinas Koperasi ini terbentuk itu nanti tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016. Ya, efektif ya pada saat kami dilantik jadi kepala dinas pertama adalah saya. Dilantik pada tengah malam tanggal 30 Desember tahun 2016. Jadi praktis kami mulai tugas di tanggal 1 Januari tahun 2017. Dan sebelumnya Pak Muhammad Taufik MH bertugas di dinas mana saja? Ya sebenarnya kami sudah keliling juga. Ya, mulai pengangkatan itu ya saya diangkat di sekretariat daerah di bagian hukum. Kemudian setelah itu pindah ke Dinas PK. Ya, Dinas PK. Dinas PK itu diangkat selaku kepala seksi waktu itu. Kemudian Dinas PK itu kan bagian dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah. Selain kalau yang mengurus pendidikan ada namanya Kandep Dikbud. Ya, nanti setelah itu di merger antara Dinas PK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi Dinas Pendidikan. Ya, kami Dinas Pendidikan itu kalau lebih 8 tahun, Pak. 8 tahun. Dan sahabat hati, sahabat dunia maya, salah satu inspirasi yang Anda bisa serap dari Pak Muhammad Taufik MH adalah walaupun corona menjadi pandemik, Anda tak boleh berhenti menjadi seorang yang memiliki usaha. Dan pemerintah Kabupaten Bulukumba secara khusus memudahkan Anda untuk melanjutkan usaha yang ada atau memulai yang baru. Bantuan lain Pak Muhammad Taufik MH untuk masyarakat di Kabupaten Bulukumba mendukung usaha masyarakat Bapak apa saja? Ya, jadi yang sekarang ini lagi yang lagi marak di masyarakat itu terkait masalah banpres produktif untuk usaha mikro, yaitu bantuan presiden yang sebesar 2,4 juta. Jadi di sini saya mau katakan bagi pelaku usaha sebenarnya KTP-nya silakan mengurus. Ya. Kemudian juga persyaratannya itu ya bukan PNS. Bukan anggota Polri, bukan TNI, bukan pegawai BUMN, BUMD. Ya, jadi itu sudah dilokalisir, tidak boleh. Dan juga tidak sedang memanfaatkan kredit usaha rakyat. Ya, usaha rakyat. Ya, jadi kalau misalnya ibu bapak sekalian memiliki usaha, ya silakan mengurus izin usaha mikro, kemudian ya fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian kalau bisa foto tempat usahanya. Ya, kenapa difoto untuk memberikan keyakinan kepada kami bahwa memang ada tempat usaha ada usaha yang dikelola. Ya, jadi itu saya kira bagi masyarakat pada kesempatan ini kami juga menghimbau bahwa ya tolong deh kalau misalnya kita harus jujur pada diri kita. Kalau memang belum ada usaha jangan dulu. Nah, jadi kalau mau silahkan usaha dulu baru kita mengikuti program ini. Ya. Dan apakah ada hubungannya Pak dengan Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan dengan program yang Bapak baru saja jelaskan terkait kemudahan usaha di masyarakat kita? Ya. Jadi begini, dalam pandangan saya Undang-Undang Omnibus Law ini khususnya bidang koperasi UKM ini sebenarnya sangat memudahkan. Contohnya
itu pembentukan koperasi yang undang-undang lama itu harus 20 orang menjadi selaku pendiri koperasi 20 orang. Sekarang dengan Omnibus Law itu hanya 9 orang. 9 orang. Kemudian di sektor usaha mikro kecil itu dalam hal perizinan itu tidak rumit bagaimana, itu sifatnya hanya pendaftaran. Ya, pendaftaran. Kalau kemarin-kemarin ini ada izin usaha mikro, ya mungkin juga nanti dalam praktiknya, tapi kita itu kan menunggu lagi digodok peraturan pemerintah bagaimana tindak lanjutnya untuk operasionalnya di lapangan nanti, itu tergantung dari peraturan pemerintah. Tetapi kami melihat bahwa dengan Omnibus Law ini, undang-undang yang baru, itu akan memberikan kemudahan bagi koperasi usaha kecil dan menengah. Ya, jadi ya, bagi masyarakat yang belum berusaha, tentunya ini saya kira harapan kita ke depan, ya jangan selalu berpikir jadi PNS, ya jangan selalu berpikir jadi PNS. Sekarang ini waktunya kita memikirkan bagaimana mengelola usaha ya mandiri, ya kemudian kita mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di sini untuk pengembangan, untuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Dan untuk menjadi seorang pengusaha, ada batasan usia? Minimalnya berapa? Maksimalnya berapa? Kalau untuk menjadi pengusaha tidak ada batasan usia. Ya, tamat SD pun kalau misalnya memang mau berusaha bisa. Dengan diberlakukan syarat-syarat yang tadi Bapak telah sebutkan. Iya. Bukan hanya itu, ya lalu juga. Ya, coba dalam hal pemberian izin kemarin itu ya dibatasi itu usia 16 tahun ya bagi berikan izin. Ya, tapi untuk kedepannya ini saya kira untuk menjadi pengusaha itu tidak dibatasi. Ada yang usia 65 tahun, malah dan 70 tahun, sepanjang dia masih bisa berusaha itu tidak ada batasan. Ya, silakan berusaha. Ya. Peluang usaha di Kabupaten Bulukumba, Bapak, apakah cenderung sama dengan kabupaten tetangga Sulawesi Selatan ini, atau Bulukumba lebih unggul dari kabupaten yang lain dari segi peluang usaha? Ya, kami melihat bahwa peluang-peluang usaha yang tergantung dari perkembangan sebuah daerah. Dan kita di Kabupaten Bulukumba ini alhamdulillah kalau kami melihat bahwa animo masyarakat untuk berusaha itu cukup besar. Ya, saya berikan contoh misalnya kemarin itu di persimpangan jalan itu tidak ada kegiatan usaha, tapi begitu tiba-tiba ada saja masyarakat yang sudah menggelar dagangannya di pinggir jalan, ya meskipun kecil-kecil itu berarti sudah terlihat bahwa dia sudah punya minat berusaha, dan itu sangat baik, ya. Saya tunjukkan contoh misalnya jalan ke Sinjai yang di depan Polres itu, ya, depan Polres itu kemarin kan tidak ada, Pak. Tapi sekarang itu tumbuh, ya, penjual gogos, penjual macam-macam di situ. Nah, itu menandakan bahwa iklim usaha di Kabupaten Bulukumba terbuka peluang untuk bisa dikembangkan. Masyarakat juga ya kesadarannya tinggi. Kan pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang yang memiliki minat untuk berusaha. Ya. Sedangkan kuota yang disiapkan negara untuk menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara sangat terbatas, maka Pak Kadis menyemangati masyarakat untuk menjadi usahawan baru. Ya, betul. Ya, betul. Karena ya kita lihatlah dari tahun ke tahun itu pengangkatan pegawai negeri itu sangat terbatas. Sementara lulusan SLTA, lulusan perguruan tinggi itu semakin banyak. Sehingga ya mau tidak mau ya anak-anak kita ini harus berusaha, berpikir bagaimana dari awal itu menumbuhkan jiwa kewirausahaannya untuk mulai terjun untuk. Malah anak-anak kami di sini saya sering katakan, saya bilang ya dari sekarang Anda harus mulai siap-siap, jangan berpikir untuk jadi PNS. Ya, kalaupun nanti jadi PNS,
ya itu adalah takdir, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk tidak jadi PNS. Ya. Karena saya katakan menjadi pengusaha itu, pelaku usaha itu ya termasuk bukan pekerjaan yang tidak mulia, itu mulia juga. Ya, untuk sekarang ini dan kedepannya. Ya. Dengan negara maju itu maju karena dimajukan oleh para pelaku usaha di negara masing-masing. Dan misalnya Pak, masyarakat Bapak di Kabupaten Bulukumba ingin menggelar dagangan-dagangan di poros ke wisata internasional Bira, apakah ada juga kemudahan untuk mengadakan usaha seperti itu? Mendukung kunjungan ke Bira, lalu di sepanjang jalan ke Bira ada lapak-lapak atau usaha-usaha kecil masyarakat yang tersiapkan. Ada dukungan penuh dari Dinas Koperasi, Pak? Ya, saya kira tidak bisa tidak. Kami dari Dinas Koperasi kami ini berusaha bagaimana memikirkan supaya terutama yang di poros-poros jalan itu, apalagi ke kawasan wisata, dan itu sangat dibutuhkan. Ya, yang kami pikirnya memang perlu ada semacam shelter PKL untuk tempat supaya rapi. Ini kan kunjungan sebagai objek wisata, daerah tujuan wisata itu ya tentunya kita juga harus menciptakan daya tarik, ya termasuk ini pelaku usaha bagaimana untuk ditata. Ya kami melihat bahwa untuk ke Bira ini terutama di Julai itu sudah mulai ditata, Pak, dan kami tuh tentunya sangat-sangat senang. Ya sisa kami memang ingin mensupport, ingin melihat apa kira-kira kebutuhan mereka. Ya tentunya juga ya terkait masalah kemampuan daerah kita. Ya, dan saya kira pemerintah daerah itu memang terus untuk mensupport bagaimana supaya pertumbuhan usaha-usaha yang ada di sini ya bukan hanya poros untuk ke daerah tujuan wisata, tetapi semua kecamatan. Ya. Dan kebetulan di kediaman Bapak malam ini hadir seorang pemudi yang Bapak sendiri tadi apresiasi dia sebagai seorang pemudi dengan kualifikasi cenderung di atas rata-rata. Ada pertanyaan khusus untuk Pak Kadis di ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mewakili pemuda Bung Andi, adakah kemudian sebagai pemuda yang akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang, pemuda milenial ini kan harus paham bagaimana kemudian ekonomi kerakyatan itu, ekonomi kemasyarakatan itu. Tetapi ketika pemuda ingin turut berperan untuk memajukan laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Bulukumba, belum mendapatkan ruang yang tepat, apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus menyampaikan aspirasinya, bagaimana mereka ikut serta untuk memajukan laju pertumbuhan ekonomi itu. Sehingga mewakili pemuda yang ingin kami pertanyakan kepada Pak Kadis, Koperasi dan UKM, adakah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah yang bersifat khusus yang dimana pemuda itu bisa berperan dalam program itu? Atau mungkin seperti yang disampaikan tadi, adakah kebijakan yang bisa mengubah mindset pemuda bahwa untuk menjadi sukses itu tidak harus hanya menjadi seorang PNS, tetapi bisa dengan memulai usaha kecil-kecilan misalnya. Adakah kemudian, itu pertanyaan saya, adakah kemudian kebijakan atau program-program yang dimana pemuda sangat tepat untuk turut berperan dalam program itu? Terima kasih. Ya, nah ini untuk pemuda ya, untuk pemuda. Saya kebetulan bukan lagi usia pemuda, ya, tapi jiwa muda insya Allah masih. Ya, jadi saya kira begini, kalau khusus kami di Dinas Koperasi itu tidak ada semacam pembatasan-pembatasan, ya. Kita itu dalam hal pembinaan, ya, dalam hal pembinaan tidak ada memberikan keistimewaan kepada
yang misalnya yang dewasa, yang muda, malah yang disabilitas kita bina, ya. Jadi kami di dalam program ini itu sangat senang kalau misalnya pemuda, ya, pemuda. Saya malah kalau misalnya datang pemuda itu berkonsultasi ke saya itu, ya, Pak Kadis, saya mau ambil, bagaimana saya support, mana, apa yang bisa saya bantu, ya, silakan mulai berusaha dulu, ya, ini prinsipnya, mulai berusaha dulu, karena kami tidak bisa bilang maksa, berusaha dulu, tetapi yang kita harapkan, ayo berusaha dulu, apa yang kita mau lihat dulu, nanti setelah jalan, ya, yang kami pikirkan bagaimana untuk mensupport dia, ya, kira-kira apa pemerintah bisa sentuh dalam hal pengembang usahanya, ya. Jadi kami tidak memberikan porsi bahwa semuanya terbuka peluang. Kami pemuda, kemudian yang tua-tua, kemudian yang anak-anak juga kalau misalnya memang potensial untuk membuka usaha, ya kita support, ya. Ya jangankan pemuda, yang disabilitas saja kasihan kita memberikan ruang yang besar. Ini ada beberapa yang kita ikutkan pelatihan, kemudian setelah itu kita berikan bantuan. Ya. Dari jawaban Pak Kadis tadi bahwa pemuda cukup diberikan ruang dalam pertumbuhan laju perekonomian di Kabupaten Bulukumba. Adakah kemudian prosedur tertentu atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemuda ini untuk bisa turut berperan dalam program-program yang mungkin juga tadi telah dijelaskan seperti UMKM dan sebagainya? Syarat. Oh, syaratnya. Ya, syaratnya itu ya harus dulu yang pertama tidak harus tumbuhkan jiwa kewirausahaan, itu harus bisa memulai dulu. Ya, harus mulai dulu. Jadi tidak ada persyaratan formal. Nanti setelah jalan, ya kita mulai memberikan arahan. Coba kalau misalnya usahanya ini, ambilkan izin usaha. Kemudian setelah itu, ya selebihnya itu kalau misalnya sudah berkembang, kita dari pemerintah ini memperhatikan, ya ini perlu dibantu apa, ya dibantu apa. Misalnya kebetulan kalau pemerintah daerah sekarang ini bisa diberikan bantuan dalam bentuk peralatan, ya peralatan. Ya, kemudian kalau misalnya katakanlah membutuhkan bantuan modal, ya bantuan modal, kita memberikan arahan, coba kita hubungkan dengan perbankan. Sekarang ya fasilitas apa sekarang? Ada namanya KUR, ada namanya ultra mikro, ada sekarang namanya super mikro lagi KUR. Ya super mikro lagi. Ya UMI ultra mikro itu di Pegadaian. Ya sekarang sebenarnya saya tidak tahu bagaimana terbuka peluang. Tinggal pemuda yang bagaimana mencari informasi. Mencari. Makanya kami dalam sosialisasi kami menyampaikan bahwa kami menyiapkan diri, ya kan tidak mungkin kami mendatangi satu-satu. Makanya saya katakan kalau misalnya mengalami kendala, tolong apa tugas kami? Kami datang, kami siap untuk memberikan petunjuk-petunjuk arahan, kita diskusi. Konsultasilah kepada kami, ya teman-teman kami sudah siap untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana katakan misalnya dalam permodalan apa yang dilakukan. Saya kira. Ya. Terima kasih informasinya Pak. Pada intinya pemuda harus untuk turut berperan harus lebih aktif lagi untuk mengetahui informasi-informasi atau apa hal-hal yang harus dilakukan. Siap. Ya, terima kasih. Dan saya ingin bertanyakan di Ainun satu hal. Pak AM Taufik MH pas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM atau sebagai Bupati Bulukumba? Iya, sebagai seorang bupati ya dekat-dekat pilkada ini Ustaz. Jadi ya besar harapan kami dari sebagai pemuda, semoga pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang bisa lebih memberikan ruang kepada pemuda untuk lebih aktif lagi dalam program-program pemerintahan sehingga pemuda memiliki bekal sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Seperti yang bintang tamu kita pada malam hari ini yang selalu memberikan ruang kepada pemuda, dan ini merupakan kesyukuran terbesar bagi kami para pemuda, sehingga kami juga bisa mengambil kontribusi dalam
laju pertumbuhan ekonomi di masyarakat pada khususnya. Terima kasih. Terima kasih Adinda Andi Ainun Muktamar Maktotorang. Dan saya ingin menjebak Andi Ainun tadi, Pak M. Taufik MH, manakah yang ia sangat apresiasi, Bapak sebagai kepala dinas atau sebagai bupati di masa mendatang? Dan ia cenderung menyembunyikan jawabannya, tapi saya mau menangkap makna tersiratnya. Sebagai kepala dinas koperasi dan UKM, Pak, pembinaan-pembinaan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk seluruh masyarakat di 10 kecamatan Kabupaten Bulukumba untuk mendukung usaha masyarakat kita? Ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa permasalahan-permasalahan yang yang dihadapi oleh baik koperasi maupun UKM, itu yang pertama terkait masalah sumber daya manusia. Kemudian akses perbankan, akses untuk mendapatkan permodalan, ya. Nah, inilah menjadi fokus perhatian kami ini, bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daripada koperasi dan usaha kecil menengah. Makanya kami dalam program itu ya kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, ya, melakukan pelatihan, kemudian juga ya terkait masalah peningkatan kualitas produk, ya, itu utama. Jadi ya saya kira ini ada tiga hal yang saling terkait, ya, saling terkait. Dan jangan lupa ya, kami juga di Dinas Koperasi ya tentunya harus juga terus meningkatkan kapasitas sumber manusia juga. Ya, jadi ya itu saya kira. Kemudian juga program dari pemerintah daerah itu dalam hal pengembangan itu kita memberikan bantuan kalau pelaku usaha diberikan bantuan dalam bentuk peralatan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, peralatan. Misalnya kalau dia tukang jahit, ya kita kasih bantuan tukang jahit, alat mesin jahit. Kalau dia perbengkelan, kita berikan alatnya. Ya itu. Ya memang dalam hal ini pemerintah daerah belum bisa memberikan dalam bentuk permodalan. Ya, permodalan. Tapi saya kira ke depannya kalau misalnya anggaran memungkinkan, itu saya kira bukan hal yang mustahil kita berikan. Tetapi untuk sementara ini memang cukup peralatan yang kita berikan. Dan setiap tahun itu ya, tahun lalu saja ada nilainya ada lebih 500 juta, Pak. Ya, 500 juta. Jadi setiap tahun kita memberikan itu kepada, dan bukan hanya jangan sampai di kota saja, tapi ya kita perhatikan ini 10 kecamatan. Ya, 10 kecamatan 130 desa. Ya, tidak tahu dari mana, soalnya dia adalah pelaku usaha di Kabupaten Bulukumba itu yang jadi tidak ada bilang harus di kecamatan ini, kecamatan mentang-mentang saya misalnya dari kecamatan itu, tidak. Tentang mentalitas masyarakat yang cenderung agak malas berusaha, padahal peluang telah dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Terlebih saat ini Pak AM Taufik MH adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Akses dibuka sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Mentalitas masyarakat untuk menjadi pengusaha masih sangat minim. Bagaimana meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi seorang pengusaha? Ya, itulah kalau masalah minat, ya, saya melihat dari tahun ke tahun di Kabupaten Bulukumba ini ya cukup menggembirakan, ya cukup menggembirakan. Tadi saya sudah gambarkan bahwa yang kemarin-kemarin itu jalanan itu sepi, tidak ada, silakan tumbuh, ya, tumbuh usaha-usaha kecil. Ya, saya kemarin di Kecamatan Herlang, itu waktu saya ke sana belum ada usaha, Pak, belum ada usaha. Kemarin saya ke sana, tiba-tiba, ternyata ada usaha ini, dan itu usahanya sangat unik. Itu dia buat pot dari sawuk kelapa. Ya, saya tanya kenapa bisa, dia bilang ini gara-gara pandemi nih, Bang. Gara-gara pandemi. Ternyata pandemi ini juga memberikan inspirasi kepada masyarakat. Padahal kemarin tidak ada, dia bukan seorang pengusaha, tetapi karena pandemi ini sehingga dia ada ya jadinya kreativitas itu muncul. Oleh karena itu kita tidak perlu pesimis, karena dari waktu ke waktu kalau menurut
pemantauan kami ini masyarakat itu semakin tinggi minat untuk berusaha. Ya, kenapa? Saya sering mendapatkan didatangi oleh kelompok-kelompok pemuda itu bertanya, apa kira-kira ini Pak Kadis yang saya bisa usahakan? Saya tanya, apa kira-kira, coba cari-cari peluang apa kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bilang, iya Pak, nanti saya bulan dulu datang, bagaimana kalau begini Pak? Silakan mulai. Mulai. Jadi saya artinya saya kira melalui media juga itu, artinya inspirasi-inspirasi yang semacam ini kan dari media, kemudian kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, itu sehingga terpancing untuk memulai usaha-usaha mereka. Dan apa yang menyebabkan Pak masyarakat kita cenderung menyebut diri sebagai pengusaha besar, menengah dan kecil? Apa yang dipenuhi oleh para pengusaha sehingga menyandang predikat pengusaha besar, menengah dan kecil? Ya, kalau di dalam undang-undang tentang usaha mikro kecil itu memang ada klasifikasi Pak. Ya, yang namanya usaha mikro itu, ya kebetulan yang Bampres ini, ya, yang Bampres itu yang diberikan itu adalah usaha mikro yang memiliki modal sampai 50 juta. Ya, memiliki modal 50 juta. Kemudian yang usaha kecil itu yang memiliki modal sampai 500 juta. Ya, kemudian yang menengah itu yang memiliki modal sampai 10 miliar. Ya, 10 miliar. Jadi ada memang dalam undang-undang itu ditetapkan. Ya, kalau kita anukan di dalam undang-undang usaha mikro kecil. Ya. Ya, tapi barangkali ada juga klasifikasi sesuai dengan undang-undang di bidang lain. Ya, tapi dengan lagi-lagi dengan Omnibus Law ini saya kira itu akan menyeragamkan, karena tujuannya ini undang-undang, ini Omnibus Law ini untuk mensinergikan semua undang-undang yang ya barangkali selama ini ada tumpang tindih, ada tabrakan-tabrakan itu dimasukkan di dalam Indonesia sehingga tidak ada lagi pertentangan. Ya itulah akan memudahkan itu di dalam hal penataan dalam struktur dalam berbagai hal, saya kira menyangkut masalah tenaga kerjaan. Ya, saya kira. Dan sepertinya Pak AM Taufik MH, kita perlu satu program atau waktu khusus membicarakan undang-undang Omnibus Law, karena selama ini masyarakat kita beberapa kalangan menilai bahwa ini menyiksa para calon pengusaha dan sangat menguntungkan masyarakat terkait kemudahan untuk berusaha. Dan kita berharap pada akhir program harapan-harapan Pak Kadis Koperasi dan UKM untuk masyarakat terkait iklim usaha yang harus dijaga bahkan ditingkatkan. Silakan. Ya, bagi masyarakat di Bulukumba ini, ayo kita jangan terjebak dalam satu pemikiran yang sempit bahwa menjadi yang terbaik itu harus katakanlah misalnya menjadi PNS, ya, jadi PNS. Tetapi berusaha itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, Oleh karena itu, kedepannya ini lapangan pekerjaan di sektor pemerintahan itu sangat-sangat terbatas, sehingga dari awal ya di bangku kuliah, di bangku pendidikan itu sudah harus memikirkan kira-kira setelah kami selesai itu akan melakukan usaha-usaha yang produktif, ya, sehingga kita tidak menjadi beban, tetapi justru akan membantu masyarakat, membantu daerah, membantu bangsa dan negara kita. Saya kira seperti itu. Dan satu atau dua hal lagi Pak yang saya minta dari Pak Kadis Koperasi dan UKM untuk disampaikan ke publik. Kita menghadapi pandemik yang disebabkan oleh corona. Apa pesan Bapak untuk masyarakat terkait penciptaan iklim usaha yang tetap baik di masa pandemik ini? Lalu yang terakhir yang saya ingin dengar dari Bapak, begitu juga masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, pesan Bapak terkait pilkada yang kita gelar tahun 2020 ini, perbedaan dukungan semoga tidak menghalangi usaha-usaha masyarakat. Pesan Bapak di dua hal itu, silakan. Ya, jadi saya kira di masa pandemi ini
kita tidak perlu terlalu larut. Itu pemerintah sudah membuka peluang kita kembali ke kehidupan normal ya seperti semula. Tetapi yang perlu kita perhatikan barangkali dan kita jaga ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu yang penting. Karena apa? Ya ketika misalnya di daerah kita ini semakin banyak atau bertambah, ini akan mempengaruhi iklim usaha. Jelas akan mempengaruhi iklim usaha, sehingga usaha jalan ya, tetapi kita tetap mengikuti prokes ya, protokol kesehatan. Ya, kemudian yang terkait masalah pilkada ini, ya saya kira kita sepahamlah bahwa yang akan maju ini adalah putra putri terbaik, ya putra putri terbaik, sehingga ini adalah pilihan kita masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ya, memang tentunya ada pilihan-pilihan kita, tetapi kita tidak usah terlalu mempertentangkan, karena akhirnya juga cuma satu yang akan terpilih, ya. Dan mari kita sama-sama mendukung, ya. Mari kita sama-sama mendukung, karena ya tentunya itu sudah ada garis tangan dari Tuhan bahwa yang akan menjadi bupati itu sudah ya ditentukan oleh siapa, dan mari kita dukung bersama. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas yang terhormat dan sangat kami banggakan. Sungguh teduh beliau bertutur, teramat rindang beliau berbicara, sangat tenang beliau menyampaikan program, dan sangat jelas apa yang beliau sampaikan untuk kita semua. Sahabat hati, sahabat dunia maya, beliau adalah Bapak Andi Muhammad Taufik MH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, Kepala Dinas pertama untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bulukumba, dan beliau hadir menginspirasi Anda semua. Terima kasih telah bersama kami di sini di Bincang Inspirasi Radio Cempaka Asri, bincang-bincang dan inspiratif. Kita bertemu lagi di Bincang Inspiratif berikutnya. Saya Andi Satria turut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.